Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fatir Rizky dengan NIM 11112200053 dari Blok 17 Laboratorium Geoinformatika. Jadi di sini saya ingin memberikan tutorial bagaimana caranya menganalisis data kekar berpasangan dan sesar di software DIPS. Yang pertama, kita sudah memiliki data sesar dan data kekar berupa di Excel dan kita membuka dips software dipsnya. Yang pertama-tama kita klik new, kemudian tampilannya seperti ini kita ganti dari dips direction ke strike right dip, yang dimana kita pencet project setting, kemudian kita pilih strike right dip, kita oke kan. Yang pertama kita ingin analisis sesar. Di sini kita mendapatkan bidang sesar N 112 derajat is dengan dip 64 derajat. Kemudian kita plot saja. Di sini kita tuliskan 112 dan 64. Terus kita pencet Ctrl preset untuk mengetahui arah umum dari bidang sesar tersebut. Tampilan sudah seperti ini. Kita membuat bidang sesar menggunakan add user plane. Kemudian kita arahkan ke titik tengah kontur. Kita pencet. Kita matikan visibility berupa pole ID. Dan kita kasih label bidang sesar. Setelah seperti ini, kita ingin menampilkan arah dari Steronet ini, yang dimana kita akan mengupload rake-nya. Pertama-tama kita klik view, kemudian Steronet overlay, terus kita centang show grid overlay, dan kita custom, kita isi trench-nya 112. 112 merupakan strike dari bidang sesarnya. Kita oke kan. Di sini kita mendapatkan rake sebesar 50 derajat. Yang dimana setiap satu titik lekungan ini di Storenet bernilai 10. Kita plot saja. Dari tadi kan rake-nya sebesar 50. Jadi kita plot sini 1, 10, 20, 30, 40, dan 50. Kemudian kita sudah mendapatkan titik dari rake-nya. Kita menggunakan draw polyline untuk membuat si rake-nya. Sebelum itu kita hapus dulu si kontur ini, si puncak kontur ini dengan menggunakan major plane preset. Kita pencet agar bisa memudahkan dan tidak mengganggu untuk perhitungan selanjutnya. Kemudian kita langsung saja draw polling reset. Kita tadi mendapatkan rake 50 di titik ini. Kita pencet saja. Menurut garis dari Stereonet ini. Kita klik kiri, kita down. Kita sudah mengetahui bahwa di sini merupakan rake sebesar 50 derajat. Kita kasih label rake. Baik, kemudian selanjutnya kita mengupload netslip-nya, yang dimana netslip tersebut diplot dari titik tengah, kemudian menuju ke titik perpotongan antara rake dan bidang sesar. Kita menggunakan drawline segment, kita arahkan ke titik tengah Stereonet, kemudian kita arahkan ke sampai perpotongan dari bidang sesar dan rake. Kira-kira seperti ini.
kita ganti agar tidak membingungkan. Di sini sudah terbaca netslipnya, kita kasih label. Baik, kemudian agar tidak membingungkan, kita matikan si steroid overlay-nya agar tidak membingungkan saat pembacaan dari arah sesarnya. Udah, untuk seperti ini. Kemudian kita cek kembali bahwa pergerakan dari data kita berupa kanan. Sebelumnya kita harus menentukan hanging wall dan footwall-nya, yang dimana footwall tersebut merupakan bidang atau luasan yang lebih luas yang dipotong oleh bidang SARS ini. Ini berupa footwall dan sini hanging wall. Kita kasih label saja. Sini footwall. Kemudian selanjutnya adalah hanging wall. Sudah mengetahui hanging wall dan footwall-nya, kemudian kita plot arah pergerakannya. Tadi di data berupa kanan, jadi untuk mengeplot arahnya kita menggunakan add arrow. Kita plot saja sesar dengan pergerakan kanan. Seperti ini. Kemudian kita menentukan arah net slip-nya, yang dimana arah net slip-nya ini searah dengan arah hanging wall. Yang di sini kan kita dapat arah hanging wall-nya berupa ke dalam. Kemudian kita plot saja bahwa arah net slip-nya ini masuk ke dalam. Seperti ini. Kemudian kita membaca pergerakannya, yang dimana kan si net slip-nya ini berarah ke dalam. Kemudian jika arah net slip-nya ini ke dalam, berarti arah pergerakan sesarnya yaitu naik. Dan sebaliknya, jika arah net slip-nya ini keluar, ini berupa arah sesarnya berupa turun. Di sini kita sudah mengetahui bahwa pergerakannya kanan dan arah net slip-nya ke dalam, sehingga pergerakan dari sesar kita berupa kanan naik. Kita kasih label saja. Bahwa bidang sesar N112 is per 64. Kemudian arah rate-nya 50, pergerakan kanan naik. Kemudian kita untuk mengetahui besaran dari net slip-nya ini, kita ubah pembacaannya terlebih dahulu. Di sini kita pencet sampai menampilkan trend plunge. Terus kita baca besarannya 139 dengan trend 139 dan plunge 43. Net slip 43 N139 is jika sudah seperti ini, kita membaca penamaan sesarnya di reach cut. Jadi di reach cut ini
sudah dibagi bahwa kotak yang di luar ini berupa besaran rek dan besaran dipnya ini berupa garis-garis yang berada di dalam ini. Kita sudah mengetahui bahwa dip dari bidang sesarnya itu 64 dan pergerakannya kanan naik. Terus kita plot saja bahwa pergerakannya kanan berarti kan sebelah kanan seperti ini, di sebelah kotak ini kanan dan pergerakannya naik. Jadi yang kita pakai untuk penamaan di sesar ini di zona kanan atas ini. Kemudian kita mengetahui bahwa dipnya itu 64. Jadi semakin ke arah pusat dari kotak ini besarannya 0 dan semakin ke arah sini itu semakin besar. Kemudian sesuai dengan angka yang sudah ada di sini bahwa rek di bidang sesar ini kan reknya 50. Otomatis untuk 50 mungkin di sekitaran sini dengan dip 64. Jadi dip 64 kan di sini sebesar dip 65 yang kita punya yaitu 64. Berarti kan sekitar sini. Dengan dip di daerah sini dan di rek sebelah sini kita mengetahui bahwa penamaan sesarnya itu berada di nomor 6. Kita lihat saja bahwa nomor 6 ini dari klasifikasi sesar menurut Richcard 1972 berupa right, reverse, slip fault. Kita sudah mengetahui bahwa penamaannya itu right, reverse, slip fault. Kita edit saja bahwa penamaannya right, reverse, slip fault. Baik, mungkin untuk sesar di dips, analisis sesar di dips mungkin sampai pergerakan dan penamaannya sejauh ini cukup sampai di sini. Kemudian untuk kita save si data ini, kita file, kemudian export image file. Tulis saja data sesar. Kemudian kita save saja. Bebas pilih di mana. Langsung kita save saja. Kemudian selanjutnya kita ingin menganalisis kekar berpasangan. Di sini sudah tersedia data-data sesar berpasangannya berupa SD1 dan SD2. Kemudian kita pencet saja new. Seperti tadi, kita ubah project setting strike right dip. Kita oke kan. Dan kita copy paste data SD1 dan SD2-nya. Sudah seperti ini. Kemudian kita seperti tadi, kita membuat kontur menggunakan kontur preset. Kontur preset, kemudian kita pencet saja. Nah, dah tampilannya seperti ini. Kita menggunakan add user plan untuk menguploadkan SD1 dan SD2-nya. Kita pencet saja add user plan, kita arahkan ke titik pusat dari kontur tersebut. Kita kasih label. Sebelumnya kita mendapatkan 11253. Kita cek kembali bahwa arah umum tersebut mendekati SD1 atau SD2. Ternyata di SD1 kita kasih label saja SD1. Tidak lupa untuk mematikan visibility pole ID. Kemudian
kita plot SJ2-nya seperti ini, SJ2. Agar tidak membingungkan, kita ganti saja warnanya, bebas ingin warna apa. Kemudian kita matikan si kontur ini dengan menggunakan Major Planes Preset. Kemudian setelah mendapatkan garis dari kekar berpasangan ini, kita menguploadkan bidang bantu. Yang dimana bidang bantu ini kita pencet add user plane dan kita arahkan ke titik perpotongan dari kekar 1 dan kekar 2. Di tengah ini kita pencet saja, kita kasih label bidang bantu. Agar tidak membingungkan, kita ganti warnanya. Setelah mendapatkan bidang bantu, kita menguploadkan to2, yang dimana to2 ini yaitu perpotongan di SJ2 dan SJ1. Kita menggunakan add trend line, kita arahkan saja ke sampai perpotongan dari kekar 1 dan kekar 2. Baik yang kita pakai to2-nya ini di perpotongan di kekar 1 dan kekar 2. Kita kasih label saja to2 kemudian kita menguploadkan to1, yang dimana to1 ini berada di tengah dari garis SJ1 dan SJ2 yang membentuk sudut lancip. Kita perlu ketahui dulu strike dari SJ1 dan SJ2-nya. Kan orientasi dari sudut lancip SJ1 SJ2-nya itu berupa not short, bahwa to1-nya tidak jauh dari not short tersebut. Kita ketahui dulu dari SJ2-nya strike-nya 216 dan SJ1-nya berupa 172. Kita menggunakan kalkulator 216 kita tambah 172, kemudian kita bagi 2. Kita ada mengetahui bahwa arah dari to1-nya itu 194. Kita menggunakan add trend line, kita pencet, kita custom 194. Kita okekan. Nah, di sini yang kena bidang bantu di orientasi arah north. Jadi yang kita pakai to1-nya berupa di sini, di yang ada perpotongan dari bidang bantunya. Dan kita label, kita kasih label to1. To1-nya sudah kita temukan. Kemudian kita mencari to3. To3 ini arahnya 90 derajat dari to1. Kita ketahui dulu trennya itu 194. Jadi 194 kemungkinan to3-nya itu yang terdapat pada perpotongan bidang bantu juga. Jadi arah tegasan harus ada perpotongan dengan bidang bantu. Kita ketahui dulu 194.
94, 94, 284. Baik, untuk 284 atau tiganya kita seperti tadi add trend line, kita custom 284. Oke, ternyata 284 di sekitaran sini yang kita pakai seperti yang saya jelaskan tadi, bahwa arah tegasan harus berpotongan dengan bidang bantu. Jadi yang kita pakai daerah sini kita label saja. Kemudian kita label 23. Kita sudah mengupload arah tegasan dari TO 1, TO 2, dan TO 3. Selanjutnya kita mengupload extension join dan release joinnya. Yang dimana extension join ini kita dapat dari perpotongan TO 1 dan bidang bantu. Kemudian kita sambungkan ke perpotongan kekar 1 dan kekar 2. Kita menggunakan end user plane. Kita arahkan searah ini sepanjang bidang bantu sampai ketemu dari perpotongannya dari TO 1 sama bidang bantu dan kekar berpasangannya. Seperti ini. Kita arahkan sampai sebentar. Seperti ini. Kita kasih label extension join. Agar tidak membingungkan, kita ganti warna dulu. Bebas mau warna apa. Kemudian kita menguploadkan release join. Release join ini yang tadi kalau extension join dari T1 sampai sama bidang bantu, kita plot release join ini ke TO 3 dengan bidang bantu disambung dengan perpotongan dari SC1 dan SC2. Sama seperti tadi add user plane, kita arahkan saja sepanjang bidang bantu dan kita sampai ketemu dari perpotongannya seperti ini. Jadi kira-kira seperti ini. Kita kasih label saja release join agar tidak membingungkan. Kita ganti warna dulu. Oke, mungkin untuk mengupload release join, extension join dan TO 1, TO 2, TO 3 seperti ini. Kemudian kita baca arahnya. Kita baca arahnya dulu dari yang pertama SJ1 dulu dan SJ2, kemudian extension join dan release joinnya. Kita menggunakan tetap strike deep. Kita ke sini. Strike deepnya 17253 21654 untuk SC1 17253 dan SC2-nya 21654. Kita kasih label saja. SC1 N 172 derajat is. Bentar. Oh 53, maaf. Kemudian SC2-nya N 216 derajat is per 64.
Kemudian kita baca extension join dan release join-nya. Sama seperti tadi. 19651 untuk extension join dan release join-nya 1389. Satu sembilan enam derajat is per 51. Kemudian RJ-nya 1389. Untuk kita membaca arah tegasannya, kita ubah dulu pembacaannya di sini sampai transplans. Dan kita arahkan ke perpotongan dari to 1, to 2, dan to 3 di perpotongannya. Kita arahkan seperti ini. Kita baca di bawah bahwa arahnya berupa dengan plans 2 dan trennya N 13 derajat is. Itu untuk to 1. To 1, 2, N 13 derajat is. Dan kita untuk to 2-nya kita arahkan ke perpotongan ini. Perpotongan ini kita baca 280 per 51. Plansnya 51 dan trennya N 280 derajat is. Nggak tiba. To 2. Oh ya. Kemudian kita membaca to 3-nya. To 3-nya ini kita sama seperti bidang bantunya di sini. Berupa 103 per 38. To 3 38 per 100 N 103 is. Kita akan mengetahui semua arah dari output yang diinginkan untuk analisis kekar. Mungkin untuk analisis kekar di tips seperti ini. Dan untuk kita save seperti biasa, kita file, kita export to image, kita kasih nama saja daftar data sesar, data kekar maksud saya. Kita save. Baik, mungkin cukup segitu yang saya ingin berikan tutorial. Mohon maaf jika kata-kata saya membingungkan ataupun salah-salah. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Dari saya cukup.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.